sedikit memahami ya, sedikit memahami kenapa ini perlu juga untuk Anda ketahui, karena Anda sebagai seorang yang harus menguasai komputerisasi akuntansi dan juga memahami akuntansi ya, itu perlu tahu ini, perlu tahu, dan dengan tahu dan paham nanti seandainya Anda berada di dalam sebuah perusahaan, Anda bisa mengantisipasinya dan bagaimana untuk melakukan pengamanan ya. Karena penting bagi kita dalam kondisi zaman yang seperti ini, teknologi yang hebat ya. Penipuan itu banyak sekali ya, pencurian dan lainnya terkait dengan komputer itu sekarang sudah canggih-canggih ya. Ini penting. Nah, tentu saja ini yang terkait dengan sistem informasi akuntansi. Jadi apa saja yang perlu Anda harus pahami. Baik, yang sekarang kita lihat proses penipuan. Jadi ada tiga langkah yang sering dihubungkan dengan kebanyakan penipuan. Yang pertama ada yang namanya pencurian sesuatu yang berharga. Jadi kalau pencurian sesuatu yang berharga itu bisa berupa ya apa? Harta, tapi juga bisa berupa data. Kemudian konversi ke uang tunai. Jadi di uang tunaikan. Jadi diambil jadikan uang tunai. Kemudian penyembunyian. Ya, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ya, jadi penipuan itu ada beberapa jenis ini. Ya, ada 3 langkahnya seperti ini. Ya. Jadi didelik. Jadi kalau ketika dia melakukan pencurian tidak model ini, karena ini sudah komputer ya, tidak model terus langsung ambil gitu kayak ngerampok gitu ya. Rampok maksudnya itu secara fisik gitu ya. Tapi ini semuanya tidak ya, ini semuanya Anda paham ini lebih banyak menggunakan nanti ya internet maupun komputer langsung ya. Ini langkahnya. Kemudian proses penipuan ya. Ini kita melihat ya yang perlu Anda pahami ya. Apakah cara yang umum dan efektif untuk menyembunyikan suatu pencurian? Perlu tahu ini ya. Jadi seringkali pencuri atau yang tindak kejahatan itu ya, dia melakukannya itu membebankan item yang dicuri ke suatu rekening biaya. Jadi untuk membebankan item yang dicuri tadi ke suatu rekening biaya. Jadi orang-orang pinter yang tahu tentang akuntansi harus paham ya. Jadi seringkali item-item tertentu dibebankan ya yang dicuri ke suatu rekening biaya. Apakah contoh dari penggajian misalnya ya, misal nih dalam penggajian dia menambahkan sebuah nama fiktif ke catatan penggajian perusahaan. Mungkin Anda pikir, mana mungkin Pak? Ya kalau di dalam sebuah perusahaan Anda bisa paham misalnya ya, kalau pegawainya hanya 10, 20, 30 gitu ya, mungkin nama fiktif itu akan mudah terdeteksi, pimpinannya tahu. Tetapi jikalau pegawainya itu ribuan, nah, ribuan ini ya. Kalau Anda misalnya di yang besar-besar itu perusahaan misalnya kalau di dekat sini ya mungkin garmen ya, atau yang mungkin pegawainya sampai 3.000, 4.000 begitu. Atau bisa jadi misalnya perusahaan-perusahaan yang lainnya entah rokok
Nah, rokok dan lainnya itu mungkin seperti itu. Maaf sebentar ya. Ya, maaf ya, ganggu sebentar. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi untuk contoh ya, sedikit contoh ini misalnya seperti itu. Jadi kalau banyak ya dia sisipkan ya, dia sisipkan. Bisa saja seperti itu. Dibuat nama fiktif dan itu banyak dipakai ya, banyak dipakai. Jangankan itu di pemerintahan aja kalau Anda lihat saking banyaknya itu kadang-kadang ada desa atau kelurahan fiktif. Nah, ya, bayangkan itu untuk bisa mendapatkan dana. Nah, kalau jumlah karyawan misalnya ini dalam sebuah perusahaan ya, dia misalnya 10.000 gitu ya. Wah, itu kalau yang memegang sistem dia mau masukkan beberapa nama fiktif pun mudah pengecekannya. Nah, bagaimana nanti sistem untuk supaya tidak terjadi itu. Kemudian ada lagi beberapa hal yang perlu Anda harus tahu ya, atau Anda harus paham ya terkait dengan ini. Bentar ya, kebablas ya. Ya. Istilah lapping. Jadi apakah lapping itu? Perlu Anda tahu ya, ada istilah di dalam penipuan itu namanya lapping. Istilahnya itu semacam gali lubang tutup lubang gitu ya. Istilah lapping itu gali lubang tutup lubang. Jadi pelaku mencuri uang yang diterima dari pelanggan A misalnya untuk membayar piutangnya. Ya, dana yang diterima di kemudian hari dari pelanggan B akan digunakan untuk menutup saldo pelanggan A. Bisa ngerti ini? Ambil, ada pelanggan bayar, ini masuk tutup utang. Ya, yang misalnya ada yang lain B masuk, dia gunakan untuk A. Muter gini ya. Bisa juga. Ini namanya gali lubang tutup lubang. Jadi dalam sistemnya seperti itu. Kemudian ada lagi istilah giting. Giting itu perputaran, muter. Jadi dia itu pelaku menutupi pencuriannya dengan cara menciptakan uang melalui transfer uang antar bank. Ya. Jadi pelaku ini menyetorkan cek dari bank A ke bank B, kemudian menarik uang. Muter, masanya itu muter itu aja. Sebenarnya seperti itu untuk bisa narik uang. Ya, ini giting namanya. Ya, jadi itu hal-hal itu perlu Anda ketahui sebagai seorang nantinya bisa jadi orang akuntan dan tahu akuntansi. Anda harus paham itu ternyata bisa terjadi seperti itu. Ketika ada dana di bank A tidak cukup untuk menutup cek, ini perhatikan, maka pelaku memasukkan cek dari bank C ke bank A sebelum ceknya ke bank B di-clearing. Bisa dimengerti? Ketika dana di bank A tidak cukup untuk menutup cek, maka pelaku memasukkan cek dari bank C
ke bank A sebelum ceknya ke bank B di clearing. Ini perputaran gitu ya. Ketika bank C ya juga tidak memiliki dana yang cukup, misalnya ini cek atau uang harus dimasukkan ke bank C sebelum ceknya ke bank A di clearing. Jadi ini di dalam proses keuangan ya, Anda harus betul-betul perlu tahu ya, jeli sekali ya, karena orang-orang yang pintar di sana itu main di situ. Ya, yang hebat-hebat sampai kadang-kadang Anda dan saya bisa saja heran ya. Kok bisa sampai nilainya miliaran dan lain sebagainya itu dicuri atau diupar-upar begitu. Padahal dananya sudah diambil. Nah, ini penting ya. Teknik-teknik seperti ini bukan untuk Anda melakukan yang jahat tadi, bukan, tetapi Anda sebagai di dalam masalah di dalam sistem informasi akuntansi, kita harus paham ini. Jadi banyak orang jahat di luar sana yang mempunyai ilmu atau pengetahuan teknik-teknik untuk penipuan, banyak ya. Dan Anda perlu tahu itu. Skema ini akan terus berputar dengan proses pembuatan cek ya, kembali ke sini ya, dan penyerahan cek selama dibutuhkan untuk menghindari cek-cek tersebut ditolak. Jadi bisa muter gitu. Paham ya? Ini prosesnya hanya orang-orang yang paham ini, yang akuntan. Tentu Anda sudah paham orang akuntansi. Nah, jelaskan orang teknik rodok kangelan ini. Tapi kalau orang akuntansi sudah bisa paham. Mengapa penipuan terjadi? Ya, ini penting. Para peneliti telah membandingkan karakteristik ya psikologis dan demografis dari 3 kelompok orang. Jadi secara umum orang itu dalam kejahatannya itu ada dikelompokkan 3 ini ya. Namanya kejahatan kerah putih itu orang-orang yang berilmu. Kejahatannya tidak kelihatan, tidak secara fisik, ya. Kejahatan yang orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang mungkin Anda bayangkan, ya anggap aja di sana entah orang-orang kantoran atau orang-orang yang di dalam perusahaan-perusahaan. Anda bisa lihat itu kejahatan-kejahatan yang anggap aja pintar lah ya. Makanya disebut kerah putih itu. Pejabat-pejabat. Nah, gitu. Kemudian masyarakat umum. Masyarakat umum itu berada di posisi tengah ya. Ya bisa jadi ini pada umumnya gitu ya, pada umumnya, masyarakat pada umumnya. Tentu berbeda dengan yang kerah putih ini. Yang ini yang paling rendah, kejahatan dengan kekerasan. Jadi kalau kejahatan dengan kekerasan ya tadi merampok, ngambil uang, bunuh, mencuri ya mencuri barang gitu ya. Ya. Jadi kalau sampai terpaksa ada orang mencuri misalnya televisi di rumah orang, ya karena itu paling rendah sebenarnya itu ya. Ya, kejahatan yang kalau di strukturnya paling rendah, karena sudah tidak bisa melakukan yang lain. Yang bahaya itu yang di atas ini. Ya, baik, ini Anda harus paham. Mengapa penipuan terjadi? Ya, ini karakteristik umum ya. Sebagian besar dari mereka membelanjakan penghasilan tidak sahnya, bukan menginvestasikan atau menabungnya. Ini secara umum pelaku. Jadi secara umum itu pelaku ini penipuan itu dia gunakan langsung. Ya. Sekali mereka melakukan penipuan, sangatlah sulit bagi mereka untuk berhenti. Ini cirinya seperti ini. Sekali sukses, ya, ini sekali sukses ya. Sekali sukses itu nipu itu nagihi. Ya.
besok lagi, begitu. Itu cirinya begitu. Makanya kalau kita bisa paham ini, harus paham itu. Ya. Kemudian mereka biasanya mulai bergantung pada penghasilan ekstra tersebut. Ini ciri untuk penipuan. Ya. Para pelaku penipuan komputer, ini sekarang ke komputer ya, cenderung berumur lebih muda biasanya dan memiliki lebih banyak pengalaman dan keahlian komputer. Ini ciri atau karakteristiknya. Jadi pelaku penipuan komputer itu ya sudah Anda bisa bayangkan ya, pasti pandai-pandai ya. Yang pandai-pandai teknologi itu malah justru yang muda-muda ini. Hacker-hacker itu bukan tua-tua. Generasi-generasi saya ini sudah mungkin loh ya, sudah hampir bisa dikatakan nggak mungkin ke sana ya. Tapi kalau di bawah saya sedikit itu ya, umurnya itu sekitar di bawah 40, bawah itu ya. Rata-rata itu wah ini luar biasa itu sekarang anak-anak muda, bahkan kalau kita lihat itu sering ketika cybercrime atau kalau Anda nonton di televisi itu muda-muda sekali. Ya. Umur-umurnya ada di angka 20, 25, 30 ya, sekitar segitu. Ya. Beberapa pelaku penipuan komputer lebih termotivasi oleh rasa penasaran dan tantangan untuk mengalahkan sistem. Ini beda lagi. Ya. Ada juga orang yang seperti ini. Jadi ngehack, jadi hacker itu dia memiliki kepuasan tersendiri ketika bisa menembus sebuah sistem. Itu untuk komputer. Pelaku lainnya melakukan penipuan komputer untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di antara komunitas pemakai komputer. Ya, jadi kalau dia bisa bobol ini dan lainnya itu di antara komunitas dia hebat itu. Ya, itu juga bisa terjadi. Ya. Ini Anda perlu tahu. Kemudian 3 kondisi yang biasanya terjadi sebelum terjadi penipuan. Anda paham ya? Maaf ini ketikanya terlalu kecil, bisa moga-moga masih bisa dibaca ya. Ya, ada 3 kondisi. Yang pertama, tekanan atau motif. Kedua, peluang, baru rasionalisasi. Jadi penipu atau pencuri atau pelaku kejahatan ini biasanya memiliki ini, dia kondisinya ini. Yang pertama ada tekanan atau motif, memang dia butuh ya, atau karena dia butuhkan itu ya, itu motifnya di situ. Yang kedua, karena ada kesempatan, ada peluang dia lihat ini muncul tindakannya. Kemudian ada yang namanya rasionalisasi bagi dia. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kita sedikit jelaskan ya. Nanti saya kalau yang tidak tahu sulit saya langsung sampaikan baca gitu ya, cepat karena mudah dipahami. Kalau enggak ya baru saya jelaskan sedikit. Oke. Apakah tekanan-tekanan keuangan itu, misalnya gaya hidup melebihi kemampuan, tingginya hutang pribadi, pendapatan tidak cukup, rendahnya tingkat kredit, besarnya kerugian keuangan, besarnya hutang judi misalnya gitu ya. Banyak itu tekanan-tekanannya. Gaji yang rendah, juga tidak adanya pengakuan atas kinerja, ketidakpuasan atas pekerjaan,
rasa takut akan kehilangan pekerjaan juga bisa, rencana bonus ya, yang terlalu agresif misalnya, jadi ada bonus karena supaya dapat cepat bonusnya lebih banyak dia sisipkan pada data-data misalnya atau apa supaya dia dapat bonus, bisa saja seperti itu ya. Ini banyak ini tekanan dan motifnya itu banyak ya. Tekanan-tekanan lain, misalnya ini tekanan-tekanan lain, ya. Tantangan, tekanan keluarga, ketidakstabilan emosi, kebutuhan akan kekuasaan, harga diri atau ambisi yang berlebihan. Jadi banyak sekali ya. Kenapa orang itu melakukan kejahatan penipuan ini, ya. Jadi kalau kita bisa melihat ini ya, oh ya berarti memang tidak mudah, harus kita betul-betul pahami supaya bagaimana untuk aman. Kemudian peluang. Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Jadi, suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. Jadi pengendalian internalnya itu kurang. Jadi seringkali orang yang melakukan tindakan kejahatan itu karena ada kelemahan di sistem. Nah, itu loh kelemahan ini. Ini menjadi peluang bagi dia. Jadi ini penting. Anda harus paham. Jadi nanti sistem informasi akuntansi itu mau tidak mau bagaimana caranya supaya kelemahan-kelemahan di dalam sistem itu tidak ada. Kalau bisa tidak ada kelemahannya. Tidak bisa sulit atau sulit untuk ditembus gitu ya. Kan tetapi peluang yang paling umum menimbulkan penipuan berasal dari kegagalan perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian internalnya. Ini yang sering terjadi. Ya, tadi saya bilang kelemahannya. Jadi seringkali kan beberapa perusahaan itu, terutama perusahaan yang masih merangkak gitu ya, dia sistem untuk pengendalian internalnya itu kan kurang bagus ya. Tapi kalau yang sudah mapan itu biasanya dia paham ini, maka pengamanannya luar biasa ya. Jadi ini Anda harus tahu. Kemudian rasionalisasi ya. Kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang ilegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Jadi kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang ilegal tersebut sebenarnya kan tidak boleh ya. Itu jadi wajar. Oh ya. Misal ini ya, ini coba bayangkan. Pelaku hanya meminjam aset yang dicuri. Ya. Dia tidak mengambil, hanya pinjam. Setelah selesai dikembalikan. Jadi misalnya ya suatu kali ketika dia melakukan tadi tindakannya, dia mutar, wah saya kepepet ini. Pepet, butuh uang misalnya. Saya lakukan gitu ya. Saya lakukan. Kemudian saya kemana saya misalnya karena tidak tahu, karena kebutuhan dia punya hutang, dia harus melunasi begitu, nah, supaya bisa membayar. Ini ada uang ini milik perusahaan, pelanggan tadi, tak silisi cara nih gitu, ambil. Tapi nanti setelah ini dia rencananya mau dikembalikan, misalnya mau aset itu bisa banyak ya, aset. Barang juga masuk. Jadi kadang-kadang yang rasional itu kita pakai asetnya,
toh tidak saya ambil, saya pinjam, bisa terjebak seperti itu. Pelaku tidak melukai seseorang, hanya sistem komputer. Logikanya gitu. Saya enggak jahat kan. Saya kan enggak jahat, enggak merugikan orang dan lainnya. Kan saya hanya sistemnya. Enggak kelihatan, ya. Enggak kelihatan. Tidak pernah seorang pun yang akan mengetahui ini masalahnya. Kalau dia pandai membuat itu, bahkan orang di luarmu tidak akan paham, tidak akan tahu. Ini yang bikin mereka melakukan pakai sistem, ya. Karena ini nggak kelihatan itu sistemnya itu. Bagi orang-orang yang tidak paham sulit untuk dideteksi. Nah, untuk penipuan komputer, ya, ini penjelasannya seperti ini. Jadi penipuan komputer ini tindak ilegal apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan, penyelidikan atau pelaksanaannya. Ini masuk, itu namanya istilah penipuan komputer. Jadi semua tindakan ilegal. Tadi kan kita berpikir ketika kita mengambil kekayaannya atau mengambil hartanya itu baru penipuan, tapi tidak. Baru kita mengubah data atau misalnya di dalam baru tindakan awal, ya, belum ambil tapi menyisipkan data, mengurangi dan lainnya, ya, termasuk penyelidikan dan pelaksanaannya itu dikurangi gitu ya, atau ditutup-tutupi gitu ya, waktu penyelidikan pelaksanaan itu termasuk, ya. Contoh penipuan komputer. Pencurian, penggunaan akses juga, modifikasi, penyalinan, perusakan software atau data secara tidak sah. Jadi banyak cara dia supaya ya namanya kejahatannya tidak kelihatan, ya ini banyak cara di situ. Software dirusak, bisa saja aplikasinya hancur, macam-macam, ya. Datanya, jadi kejahatan itu untuk komputer itu betul-betul harus Anda pahami, ya. Jadi kalau data-datanya itu ya saya rasa Anda juga dapat itu ya, macam pengetahuan untuk keamanan sistem komputer itu ya. Itu pasti paham, diajari di dalam ilmu komputernya. Jadi kalau bagaimana supaya aman, nanti ada backupnya, ada ini dan itu supaya tidak aksesnya supaya tidak bisa ditembus dan lainnya. Ini pasti Anda paham. Kemudian pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Bisa. Pencurian atau perusakan hardware komputer. Nah, ini langsung hardware-nya. Bisa saja di sebuah perusahaan kantor di Juko, hardware-nya ada beberapa yang mahal gitu ya, diambil ya. Komputernya, isinya yang diambil, misalnya komputer diambil misalnya hanya hard disk-nya atau apa, itu hardware-nya. Hal tadi mungkin sistemnya, software-nya, bisa ini hardware juga termasuk. Penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana, bisa. Keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi, ya, atau properti berwujud, ya, properti wujud melalui penggunaan komputer juga bisa. Ya. Kemudian kita lanjutkan peningkatan penipuan komputer. Jadi memang kalau kita bisa melihat ya, bahkan beberapa ya survei atau penelitian dari pakar itu hampir perusahaan-perusahaan itu pasti ada ya. Misalnya dari
berapa gitu ya, 100 misalnya, itu di antara itu pasti pernah ya, ngalami ya, mengenai penipuan komputer ini ya. Jadi tidak seorang pun yang mengetahui dengan pasti bagaimana perusahaan kalah menghadapi penipuan komputer, karena sebabnya saking banyaknya itu loh ya. Tidak setiap orang setuju tentang hal-hal yang termasuk penipuan komputer. Itu banyak penipuan komputer yang tidak terdeteksi, ya toh? Sebagian besar jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Ya, tidak bisa paham itu. Banyak halaman dalam internet yang memberikan instruksi per langkah tentang bagaimana memulai kejahatan dan melakukan penyalahgunaan komputer. Bahkan di-share loh, carane melakukan ini, padahal itu sebenarnya adalah ilegal misalnya. Jadi orang malah belajar itu, jadi umum, ya kan? Ini mengapa meningkat? Ya karena ini beberapa ini kondisinya. Penegakan hukum tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penipuan komputer. Jadi kejahatan di dunia maya pun, walaupun ada cybercrime-nya itu sekarang ini ya, tapi ya namanya kejahatan ya, sering pinter penjahatnya. ini Anda harus paham ya. Jadi ini penting ini. Ini klasifikasinya ya. Klasifikasi penipuan komputer. Penipuan data, penipuan input, penipuan output, penipuan perintah komputer, penipuan pemproses, pemproses, penipuan ini orangnya. Jadi bisa saja datanya, inputannya bisa juga dirubah, bahkan outputnya dimanipulasi juga bisa. Perintah komputernya diubah, atau supaya untuk mengacau ya, mengacau sistem juga bisa. Penipuan pemprosesnya atau yang misalnya yang melakukan hak aksesnya, autentiknya itu prosesnya juga bisa. Tuh ya. Ini klasifikasi penipuan komputer. Penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Ya, beberapa teknik-teknik yang lebih umum ya, penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer ini yang ini kalau menjebol itu istilahnya cracking juga ya. Mengacak data diddling, kemudian kebocoran data, ini leakage ya, nah istilahnya data leakage-nya, serangan penolakan pelayanan, ini denialnya of service tag-nya yang jadi salah gitu ya, kalau tidak bisa masuk jadi diganti ya, diubah. Sudah itu pusing itu kalau seperti itu. Kalau menguping itu istilah apa ya? Menguping itu ya dia mencari tahu dengan sembunyi-sembunyi lah, gitu ya. Tahu. Pemalsuan dan ancaman email, nah, ini penting ya. Ini juga banyak masalah di situ kadang-kadang ya. Jadi email juga Anda paham itu, hati-hati. Kita juga, termasuk saya juga. Jadi kalau ada seringkali itu yang untuk akun-akun media sosial yang pakai email-email itu bisa dipakai untuk kejahatan-kejahatan, banyak sekali itu ya. WA Anda dihack dan lain sebagainya, Facebook ya. Itu seringkali karena apa? Beberapa sistem itu kan kuncinya ada di email juga ya. Email atau yang lainnya dipakai perusahaan, diambil ya. Ya ini melanggar masuk, hacking itu hack.
dihack. Informasi yang salah di internet, ini teroris ini. Apa kalau istilah Anda disebut teroris, dia tidak mau ini. Hoak-hoak itu loh maksudnya ya, itu informasi yang salah. Bom waktu logika bisa, menyamar atau meniru juga bisa, penjebolan password bisa, menyusup ya, cuk-cuk mecungul padahal bukan dia, misalnya menyusup, pembuatan ke bawah tambahi tambahi teknik salami itu apa ya, ya mungkin walaupun tidak begitu paham ya, tapi teknik itu sering juga dilakukan oleh mereka. Pembajakan software, pencarian bisa, rekayasa sosial, serangan cepat. Ini serangan cepat itu yang hanya mereka yang paham itu untuk menyerang sistem gitu ya. Pintu jebakan ada juga. Ini kuda Troya itu Anda kalau di dalam bisnis paham ini maksudnya. Trojan itu apa? Virus ya, semacam virus ya. Cacing itu loh, cacing, maaf cacing, worm, bukan cacing, maaf salah saya. Cacing itu dia membuat kayak lusur itu ya, untuk seolah-olah malah bikin sulit itu, jalur-jalur kecil itu. Ya banyak ini istilah di dalam ini ya, bahkan saya sendiri pun istilah ini cukup tanda tanya ini. Yang paham itu mereka yang kejahatannya ternyata di dalam kejahatan dunia mayanya itu luar biasa, atau di komputer ini ya. Komputer juga ini ya. Jadi komputer itu baik dunia mayanya atau softwarenya juga maupun hardwarenya. Jadi lebih luas ya penipuan komputer itu. Oke, sekarang mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Ini penting juga. Apakah ukurannya bahwa potensial penipuan dapat menurun? Ya. Satu, membuat penipuan lebih jarang terjadi. Ini harapannya seperti itu. Meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. Caranya gimana? Yaitu tadi sistem internalnya, pengendalian internalnya diperbaiki. Memperbaiki metode deteksi, ini yang paham sistem. Jadi metode pendeteksian pencurian, pendeteksian kesalahan memasukkan data dan lainnya ini diperbaiki metodenya. Mengurangi kerugian akibat penipuan. Ini kalau di dalam sistem pengendalian internal yang kita bahas di awal dulu itu, bagaimana caranya sistem itu tidak, atau dia membatasi orang untuk bisa melakukan semacam penipuan, tetapi itu menimbulkan kerugian. Jadi hal-hal yang bisa di dalam akuntansi itu menimbulkan kerugian itu dikurangi, intinya itu. Menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan, ini terakhir. Terakhir. Ya, seringkali kan terjadi ya. Ini penjara saja kalau misalnya ketahuan, tapi kan tidak kembali. Ya kalau masih ada bisa kembali hartanya, tapi kalau enggak ya hanya hukuman. Tapi ini langkah terakhir. Membuat penipuan lebih jarang terjadi. Ini penjelasannya ya, ini tadi ya, yang sekilas saya jelaskan ini. Menggunakan praktek memperkerjakan dan memecat pegawai yang semestinya, mengatur para pegawai yang merasa tidak puas, ya, diselesaikan, sing
jangan sampai membuat pekerja itu jengkel gitu loh maksudnya ya. Nah, kalau dia jengkel dia akan otak negatifnya itu akan jalan nanti. Ya. Melatih para pegawai mengenai standar keamanan dan pencegahan terhadap penipuan. Mengelola dan menelusuri lisensi software. Meminta menandatangani perjanjian kerahasiaan kerja. Ini supaya jarang terjadi. Meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. Jadi itu mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat. Ini penting. Memisahkan tugas. Meminta pegawai mengambil cuti dan melakukan rotasi pekerjaan. Ini ya. Biar ini tidak menguasai. Jadi rotasi pekerjaan itu juga penting. Ya. Kadang-kadang bisa dilakukan supaya tidak terstruktur sistemnya itu. Dia mau membangun sistem pencurian tapi karena dipindah lagi diputar kan pekerjaannya, tidak bisa dia mau kerja dan bingung, mentok lagi, merubah lagi. Ya, ini juga untuk kesulitan dia melakukan rencananya tadi, melakukan rencananya. Kemudian membatasi akses ke perlengkapan komputer dan file data. Menginskripsi data dan program. Nah, ini sudah Anda pahami tentu ya. Ada akses dan lainnya itu. Memperbaiki metode deteksi. Ini mengamankan saluran telepon dan sistem dari virus. Mengendalikan data yang sensitif. Nah, ini mengendalikan komputer atau laptop juga, mengawasi informasi hacker. Nih. Ya. Baik, lanjutkan. Mengurangi kerugian akibat penipuan. Nih, tetap menggunakan jaminan asuransi memadai kalau misalnya dihapusi atau diambil, bagaimana ini ada asuransinya ya. Menyimpan salinan cadangan program dan file data di dalam lokasi luar kantor yang aman, bisa. Jadi ambil contoh misalnya ya, ambil contoh yang baru saja terjadi misalnya, itu gedung kejaksaan di Jakarta itu terbakar, misalnya terbakar. Nah ini kalau ini file-file penuntutan umum dan lainnya itu ada di situ misalnya ya, dan tidak ada backupnya itu setengah mati itu ya. Di salinannya harus ada itu cadangannya ya. Mengembangkan rencana kontingensi dalam hal kejadian penipuan. Kontingensi itu beberapa bidang, tidak hanya dari satu bidang atau sudut pandang saja, atau yang lebih kompleks ya kontingensi itu. Jadi rencananya itu tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tapi beberapa, menilai dari beberapa ya, alternatifnya dan lainnya. Menggunakan software untuk mengawasi kegiatan sistem dan untuk memulihkan diri dari akibat penipuan. 5. Menuntut dan memenjarakan pelaku. Lah ini ada efek jera lah, anggap aja begitu ya, efek jera. Kalau ini tidak terlalu ya enggak tahu efektifnya seberapa gitu ya, sebagai pembelajaran ya. Kita sendiri juga misalnya perusahaan ya, itu juga banyak keluar uang itu untuk memenjarakan ini ya, misalnya banyak kasus penipuan yang belum terdeteksi, ini penting perusahaan melaporkan ya ke polisi dan lainnya. Ini penting untuk pembelajaran atau untuk tadi efek jera, supaya orang tidak ya istilahnya mau melakukan itu mikir-mikir gitu ya, daripada di penjara dan lainnya. Walau untuk perusahaan sendiri kalaupun sudah memenjarakan kan belum tentu asetnya kembali atau yang dicuri itu kembali, tetapi itu untuk
ya istilahnya membuat orang yang mau melakukan itu berarti ini tegas, tindak hukum, ya. Tidak hanya secara sanksi administratif misalnya kayak gitu, dihukum. Dia mikir, wah dipenjara dan lainnya. Ini ada ketakutan ini untuk mencegah atau mengurangi lah ya. Oke, terkait dengan mencegah dan mendeteksi penipuan komputer ya, ini beberapa yang perlu dipahami ya. Petugas penegak hukum dan pengadilan sibuk sekali dengan kejahatan kekerasan ya, dan kadang yang tidak fisik itu kurang diperhatikan ya. Ya memang berbiaya mahal juga, ini juga masalah itu ya. Kadang-kadang perusahaan pun ya mau melaporkan itu ya repot. Kadang-kadang polisi itu mau menyidik itu kalau kadang-kadang ya, kalau tidak ada sesuatu yang sangat-sangat begitu, itu ya antri juga ya. Petugas penegak hukum dan lainnya kadang-kadang itu ya ya responnya itu ya kurang sana. Ya tentu ada sebab, di samping tenaga atau jumlah orangnya yang kurang, banyak juga yang tidak memiliki keahlian komputer, sedikit ya, untuk menyelidiki itu sedikit, sehingga jadi lama, butuh biaya besar juga nanti kan mikir-mikir itu. Oke, jadi ini hal-hal yang terkait dengan penipuan dan pengamanan komputer. Hari ini mengapa Anda perlu tahu ya di dalam sistem informasi akuntansi, karena hal-hal ini penting dan pengetahuan ini harus dimiliki oleh orang yang akan membuat sistem maupun dalam hal ini orang-orang akuntansi ya. Ya. Jadi paham seluk-beluknya, paham celah-celah yang bahaya-bahaya gitu. Nanti suatu kali Anda bekerja di dalam sebuah perusahaan, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ini Anda bisa mencegah atau memberikan semacam masukan kepada pimpinan ya, pada orang-orang yang berkaitan dengan itu, atau misalnya sudah terjadi penipuan atau kejahatan, Anda bisa mengusulkan cara untuk mendeteksinya ya. Juga misalnya Anda dipilih atau diangkat misalnya, atau bekerja di bagian yang terkait dengan komputer itu sendiri dan pembuat sistemnya ya. Anda tahu ini supaya sistem Anda tidak mudah ditembus ya, itu harus bagaimana, ini penting. Ya, jadi ya ini memang teori-teori semua banyak ya, tapi semuanya ini harus Anda tahu dan sangat penting ini kepentingannya. Oke ya, baik. Saya simpulkan kalau dari yang kita sudah pelajari hari ini ya, kalau dari lihat ini sedikit slide-nya saya putar kembali. Ya, ini ya. Ya, oke, cukup banyak, tapi Anda bisa cari lagi nanti, dibaca ulang, lihat, ya. Oh, seperti itu ya, penipuan dan dalam pengamanannya. Ya, kesimpulannya adalah bahwa di dalam sistem informasi akuntansi itu perlu membuat sistem yang keamanannya itu ya, membuat
atau istilahnya ya kalau dibilang itu keamanannya harus betul-betul aman ya, membuat orang itu sulit untuk melakukan penipuan maupun pencurian atau rekayasa data atau programnya. Itu penting sekali. Ya. Kalau di awal-awal itu semulanya kan memang setiap orang namanya penipuan itu pasti ada motif-motifnya di sana. Dan dalam kondisi yang seperti ini semakin canggih ya, kita perlu untuk memahami itu ya. Orang-orang muda justru yang penuh dengan tantangan itu malah justru menjadi dia ini ya. Orang-orang yang kadang-kadang karena ya mungkin bukan maksud untuk mencuri atau hal-hal yang betul-betul karena dia membutuhkan uang ya. Tapi karena kadang-kadang seperti yang saya jelaskan tadi karena supaya dia mendapatkan istilahnya prestis atau istilahnya dia diakui oleh komunitasnya juga bisa untuk melakukan ngehack dan lainnya. Jadi hacker-hacker itu kadang rusak sebuah sistem dan lainnya itu bukan untuk tujuannya betul-betul dibayar ya. Walaupun itu banyak juga yang memang sengaja dibayar. Tapi kadang-kadang karena dia hanya coba-coba nguji ilmunya, bisa jadi. Baik ya, secara umum seperti ini ya. Jadi di dalam penipuan dan pengamanan itu, penipuan itu untuk mengetahui seperti apa jenisnya dan cara-caranya, Anda orang akuntansi harus tahu. Pengamanan itu untuk mencegah dan mendeteksinya. Begitu ya, pagi ini yang bisa kita pelajari. Baik, sebelum saya akhiri coba saya cek juga di absensi Anda di Syakat. Harap tetap